Halo semuanya, selamat datang kembali di video tutorial ZW 3D. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang Magic Cam. Dan kita juga akan menyuguhkan tutorial bagaimana serta proses apa saja yang kita perlukan untuk membuat toolpath pada Camplan di ZW 3D. Beberapa step berikut saya jelaskan. Step yang pertama ialah persiapan data. Di sini kita bisa membuat desain atau mengimport desain yang sudah kita buat sebelumnya. Lalu kita juga bisa menentukan orientasi atau sumbu-sumbu pada desain kita. Lalu kita bisa menganalisa serta menghitung besaran sisi dan sudut yang ada pada desain kita. Kita juga bisa menentukan stocks atau raw material serta tables yang akan kita gunakan atau clamps yang akan kita gunakan. Selanjutnya di step kedua kita akan membuat toolpath-nya. Di sini kita akan memilih operations yang akan kita lakukan, lalu kita menentukan features-nya, tools-nya, speed serta fit-nya. Lalu di sini kita juga men-setting parameters yang akan kita gunakan untuk membuat si toolpath. Lalu di sini kita bisa memasukkan toolpath-nya. Lalu pada step ketiga, kita akan melakukan simulations. Di sini ada dua simulations, yaitu verify dan solid verify. Jika itu berhasil, maka kita bisa langsung meng-output NC codes-nya. Lalu kita juga bisa men-set mesinnya sesuai dengan yang kita gunakan. Tapi jika tidak berhasil, maka kita harus men-setting ulang parameters yang kita gunakan tadi. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke video tutorialnya. Oke, di sini saya akan melakukan langkah pertama. Di sini kita bisa membuat desain baru menggunakan command new, atau kita bisa mengimport desain sudah kita buat menggunakan command outline. Karena saya sudah membuat desainnya, maka saya akan menggunakan command ini. Oke, berikut adalah desain yang akan saya gunakan pada video tutorial kali ini. Lalu, untuk kita bisa masuk ke Camplan, di sini kita bisa memilihnya dari DA toolbar. Ketika kita klik, maka akan muncul 3 template. Dari blank, new template, hingga turn template. Lalu cara kedua yang bisa kita lakukan agar bisa masuk ke Camplan di ZW 3D ialah klik kanan di Cat Workflow. Berikut, ketika kita klik juga sama, ada 3 template. Di sini saya menggunakan mill template karena saya akan melakukan operasi milling. Oke, ketika kita masuk ke Camplan, kita bisa lihat di sini UI yang disediakan oleh Camplan di ZW 3D. Yang pertama di sini ada setup. Lalu di sebelahnya ada operasi-operasinya mulai dari drill hingga ke turning. Lalu ada beberapa command lainnya yang bisa kita gunakan untuk mengatur desain kita. Oke, selanjutnya kita harus menentukan arah orientasi pada desain kita. Apakah di sumbu-sumbunya ini sudah tepat atau sesuai arahnya dengan desain kita. Di sini kita harus memastikan bahwa arah sumbu Z positif itu berada di atas desain. Jadi si desain kita ini menghadap ke arah sumbu Z positif. Kenapa? Karena kita tahu ketika kita melakukan machining, arah tools itu dia mengarah ke arah Z negatif. Dan di sini bisa kita lihat terdapat MCS. MCS itu merupakan default frame yang akan muncul ketika kita sudah memilih template pada Camplan di ZW 3D. Oke, selanjutnya di sini kita akan menentukan stock atau raw material yang akan kita gunakan. Di sini stocknya pun ada berbagai macam bentuk, di mana bentuknya ada yang berbentuk kotak, kemudian ada juga yang berbentuk lingkaran, serta kita juga bisa mengimport bentuk-bentuk lain menggunakan VSTL. Di sini saya menggunakan bentuk kotak dan dimensinya di sini bisa kita atur sesuai dengan kebutuhan kita. Di sini saya menggunakan offset pada topnya sebanyak 2 mm. Oke, bisa kita lihat di sini. Berikut adalah bentuk stok yang saya gunakan untuk desain saya. Oke, selanjutnya kita akan menentukan operations yang akan kita gunakan. Di sini saya menggunakan 2-axis milling. Nah, untuk 2-axis milling sendiri itu ada banyak, mulai dari spiral hingga inner pad mold. Di sini, operasi yang pertama saya gunakan adalah top face cut. Lalu ketika kita klik di sini, muncul UI dari parameter settingsnya. Dan di sini ada berbagai macam parameter settings. Kita lihat di sini, mulai dari primary,
Lalu ada limiting, tolerance and steps, pet settings, link and lead, serta ada display dan juga ada advanced settingsnya. Lalu untuk primary, pertama kita menentukan frame-nya. Di sini saya menggunakan default frame-nya. Lalu kita menentukan features-nya. Di sini kita klik add, lalu klik create. Kemudian di sini ada berbagai macam features, mulai dari surface hingga face. Di sini saya menggunakan profile. Lalu di sini kita klik quick chain pick. Lalu ketika kita klik satu, itu garis yang bersamaan akan terpilih secara langsung. Bisa dilihat di sini saya hanya klik satu, tapi semua garis yang bersamaan itu dia terklik secara bersamaan. Nah, untuk lokasi toolnya sendiri juga bisa diatur di sini. Ada 3 di sini lokasi tool, yaitu on boundary, tangent boundary, dan pass boundary. Untuk on boundary sendiri itu dia berada di garis yang kita pilih. Sedangkan untuk tangent to boundary itu dia bersinggungan, sedangkan untuk yang pass itu dia melewati. Nah, saya menggunakan di sini yang pass boundary. Setelah kita menentukan features-nya, kita bisa menambahkan tool yang akan kita gunakan. Nah, untuk tool yang akan kita gunakan di sini bisa kita tentukan sendiri. Kita atur sendiri mulai dari tool length-nya hingga ke cutter diameternya. Sedangkan kita juga bisa memilih melalui library tool yang sudah ada yang disediakan oleh ZW3D. Di sini saya memilih yang sudah ada, saya menggunakan 12 mm flat and mill. Oke, setelah kita tentukan primary-nya, kita menentukan limiting-nya. Untuk operasi yang kali ini, saya menggunakan limiting hanya untuk bottom-nya saja. Lalu untuk tolerance and step, pet settings, link and lead, itu kita biarkan secara default terlebih dahulu. Dan untuk parameter settings yang lainnya akan kita bahas lebih lanjut di video selanjutnya. Lalu di sini kita calculate untuk memunculkan toolpath. Bisa kita lihat di sini, toolpath-nya sudah terbentuk. Kita bisa lihat toolpath terbentuk itu yang bergaris warna hijau. Nah, untuk yang merah itu adalah arah dari turun tools dan naiknya tools. Selanjutnya kita akan melakukan verify. Tadi verify ada 2 ya. Verify yang biasa, berikut adalah seperti ini bentuk dari verify yang biasa. Di verify ini, ketika kita jalankan, kita bisa melihat pergerakan tool, arahnya kemana, dan turunnya apakah aman. Nah, untuk yang kedua itu adalah solid verify. Di sini kita bisa melihatnya sebagai berikut. Oke, untuk operasi-operasi selanjutnya bisa langsung disimak di videonya ya, agar lebih paham lagi.
Selanjutnya di sini kita akan mengset mesin sesuai dengan mesin yang kita gunakan untuk machining. Kita tinggal klik bagian mesin, kemudian di sini kita bisa memilih konfigurasi apa yang kita gunakan. Di sini saya menggunakan Fanuc Basic. Tapi ada baiknya sebelum kita menentukan konfigurasinya, kita bisa menamai terlebih dahulu si mesinnya agar terdefine dengan lebih baik. Di sini saya menamainya mesin 1. Lalu saya ubah kembali konfigurasinya. Saya menggunakan Fanuc Basic. Setelah itu untuk yang lainnya kita biarkan secara default saja. Lalu tinggal klik apply dan OK. Setelah kita menentukan mesin, di sini kita bisa langsung output saja CNC code-nya. Caranya klik output. Kemudian klik input NC. Selanjutnya akan muncul NC dan di sini kita tinggal klik add operations. Kita pilih operasi-operasi apa saja yang akan kita masukkan atau akan kita put CNC code-nya. Kita pilih semua operasi tadi yang sudah kita buat. Klik OK. Lalu setelah muncul seperti ini, di bagian NC kita klik kanan lagi dan di sini kita bisa langsung mengoutput si NC code-nya. Voila, NC code-nya terbentuk. Berikut adalah NC code yang dihasilkan dari operasi-operasi yang sudah kita buat tadi. Terima kasih sudah menonton video tutorial kali ini. Sampai berjumpa lagi di video-video tutorial selanjutnya.